Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wal haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat istiqomah. Masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam kajian syarah atas Syekh Zaini Dahlan terhadap Matan Al-Ajurumiyah. Dan kita sudah sampai pembahasan di bab terakhir tentang bab Mubtada wal Khabar. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang muta'alik dan muta'alak dari apa namanya jar dan majrur yang dia itu bertindak sebagai khobar. Kalau di pertemuan yang lalu kita bilang bisa dibilang dia sebagai khobar, akan tapi yang lebih tepatnya adalah ketika kita katakan khobarnya itu mahzuf dan dia itu berta'aluk si jar dan majrurnya dengan khobar yang mahzuf tersebut. Dan kita juga kemarin juga sudah sempat dan itu yang kemarin lebih banyak kita apa namanya bahas. Nah, dan sekarang kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang hari ini mengenai tentang macam-macam dari khobar yang dia itu jumlah. Kalau yang kemarin adalah syibhul jumlah, yang sekarang adalah yang jumlah. Tafadhol, Pak. Silakan dimulai. Wa Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Wa Zaidun. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zaidun jariyatuhu dahibatun. Hmm. Lafad Zaidun jariyatuhu dahibatun. Hada misalun lil khobari. Ini adalah perumpamaan untuk khobar. Idza kana apabila terbukti khobar tersebut Betul. jumlatan ismiyatan adalah jumlah ismiyah. Hmm. Wa i'rabuhu dan i'rabnya Zaidun mubtadaun marfuun bidomati dhahirati dengan domah yang nampak. Betul. Wa jariyatuhu dan lapat jariyatuhu mubtadaun tsanin, mubtada Hmm. yang kedua. Muun bidomati dhahirati yang diropakan dengan domah yang dhahirah. Ya. Wajariyatu mudhofun wal ha'u mudhofun ilaihi mabniun ala domi fi mahali jarin, dimabnikan atas domah eh, pada mahal jar. Tuh. Lanjut, Pak. Oke. Ada gangguan. Ya. Eh, Mudafun wal ha'u mudafun ilaih. Oh, oke. wal ha'u mudhofun ilaih wal ha'u mudhofun ilaihi dan ha adalah mudhof ilaih mabniun ala dhammi dimabnikan atas dhamma fi mahali jarin pada mahal jar. Hmm. Wadhahiba wadhahibatun khobarul mubtada itsani. Lapad dahibatun adalah khobar mubtada yang kedua, Hmm. marfuun dohiroti yang diropakan dengan domah dohiroh. Hmm. Lanjut. Itunya Ustaz. Oh iya. Astaga. Oke. Domah dohiroh. Wal mubtada utsani wa khabaruhu wal mubtada utsani wa Wal khabaruhu. mubni wa khobaru dan mubtada yang kedua wa khobaruhu dan khobarnya khobarul mubtada il awali adalah khobar mubtada yang pertama. Ah, Warrob itu dan robitnya warrob pengikatnya. itu bainahuma antara eh bainahuma antara mubtada pertama yang kedua ya. Ya.
al-ha'u Mm-mm. adalah hak min jariyatihi. Mm-mm. Adalah Gimana hak ini teh? gini, warobitu bainahuma, dan robit di antara keduanya siapa? Al-ha'u. Dia menjadi khobarnya, Pak. Jadi dari robit, dari kata robit mubtadanya, al-ha'unya menjadi khobarnya si robit. Jadi warobitu al-ha'u. Oh iya ya. Oke. Min jariyatihi, dari lafaz jariyatihi atau jariyatuhu. Oke. Nah, alhamdulillah ini kita sudah sampai di penghujung di bab mubtada wal khobar. Yang mana yang ini merupakan khobarnya bentuknya jumlah. Kalau khobar bentuknya jumlah itu sangat mudah sekali kita apa namanya perhatikan atau kita bisa cirikan dia. Nah, di sini disebutkan wazaidun jariyatuhu dzahibatun. Zaid yang mana gitulah ya, bisa dibilang gitu. Zaid adalah yang Zaid itu siapa? Zaid itu yang dia itu adalah yang memiliki jariyah. Di sini tuh jariyah itu bisa pembantu, bisa apa namanya budak lah ya, pembantu atau budak laki-laki, ada budak perempuan, zahibatun, yang budaknya itu telah pergi. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari mubtada wal khobar yang mana khobarnya bentuknya jumlah. Oke, misalnya begini, ketika saya bilang begini, Zaidun lahu zahab, Zaidun lahu zahab. Siapa yang bisa menyangka di situ lafadznya ada Zaidun lahu zahaban, zahabin atau zahabun. Coba, saya punya ini apa namanya? Saya punya pertanyaan. Oke. Sebelum sebelum menjawab pertanyaan ini, kita lanjutin dulu ya. Zaidun nanti sembari dipikir lahu zahab. Mm-mm. Nanti dipikir zahabun, zahabin atau zahaban. Oke, tapi balik lagi ke sini. Nah, di sini dikatakan bahwasanya wa i'rabnya, dan i'rab dari kalimat wa zaidun jariyatuhu zahibatun, zaidun adalah mubtada. Nah, bisa dikatakan di sini mubtada awal juga boleh atau mubtada aja dulu. Mubtada marfuun bid dhammah, dia marfu dengan dhammah. Tersebab kenapa? Karena dia merupakan isim zohir. Lalu yang berikutnya dikatakan wa jariyatuhu, dan adapun jariyahnya adalah mubtada unsani, mubtada yang kedua. Mm-mm. Terus marfunya dengan apa? Dengan domah. Tersebab apa? Tersebab dia itu adalah isim mufrad juga. Wajariyatuhu mudhaf, wal ha, dan haknya adalah mudhafun ilaih, mabni ala dhammi fi mahali jarrin. Wa dzahibatun itu khobar. Khobar dari mana? Khobar dari mubtada tsani. Aslinya adalah jariyat ajariyatu ajariyatu dzahibatun. Ajariyatu dzahibatun. Tapi kalimat ajariyatu dzahibatun itu kita ambil semuanya, kita taruh dia ke dalam khobarnya si Zaid. Dan tidak lupa kita juga harus ada robit di antara kalimat Zaid dan kalimat ajariyatu dzahibatun. Yang tadinya ajariyu zahibatun kita ganti menjadi jariyatuhu zahibatun. Nah, ini merupakan susunan yang saya rasa mudah untuk bisa kita cerna. Jadi kalau diibaratkan ya, diibaratkan ini kita punya dua kotak ya. Kita punya dua kotak. Punya dua kotak. Hmm. Punya dua kotak isinya mubtada. Nah, ini isinya khobar. Khobarnya itu isinya itu adalah mubtada dan khobar lagi. Nah, inilah kurang lebih visualisasi dari susunan mubtada wal khobar. Jadi mubtada, khobar, nah si khobarnya itu punya dua, punya mubtada wal khobar lagi. Nah, jadi bisa kita katakan al jariyatu dzahibatun itu kita ambil, kita langsung masukkan ke template yang lebih besar lagi, yaitu mubtada wal khobar, yang dalam hal ini disebut sebagai namanya jumlah kubro, ya. Kalau yang kecil ini namanya jumlah sugro, yang kecil ini mubtada wal khabar ini namanya jumlah sugro, sugro. Yang gede ini, yang besar ini, mubtada wal khabar ini namanya jumlah kubro. Jumlah sugro sama jumlah kubro. Tuh. Nah, ini nanti kalau misalkan ada istilah seperti ini jangan apa namanya, jangan bingung. Maksudnya jumlah kubro adalah mubtada. Mubtada
yang dia itu memiliki khobarnya bentuknya jumlah. Mubtada yang memiliki bentuk atau mubtada yang khobarnya adalah khobar jumlah. Baik jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Itu disebut sebagai namanya jumlah kubro. Sedangkan khobarnya yang berjumlah itu disebut sebagai namanya jumlah as-sughra, al-jumlah as-sughra. Sughra. Nah, itu. Nah, i'rabnya sama. I'rabnya adalah dia karena dia menjadi mubtada, ajariyatu dzahibatun menjadi khobar, maka i'rabnya juga pun dhammah juga, dan jangan lupa ditambahkan bahwasannya wal mubtada'u tsani wa khabaruhu, dan mubtada tsani dan juga khabarnya merupakan khabar dari mubtada'ul awal, dari mubtada yang pertama. Terus dikatakan di sini warabitu bainahuma, dan robit di antara keduanya yaitu siapa? Al-ha'u, yaitu ha min jariyatihi. Jadi di sini dikatakan bahwasannya harus ada yang namanya robit, harus ada yang namanya pengikat. Yaitu apa? Yaitu pengikat agar supaya kalimat jariyah itu punya hubungan dengan Zaid. Karena kalau kita katakan Zaidun jariyatun zahibatun, tentu kita akan bertanya-tanya, ini jumlah yang tidak mustakimah, jumlah yang tidak maksud. Karena apa? Karena apa namanya? Karena tidak ada hubungan antara Zaidun, jariyah, dan juga zahibah. Oleh sebab itu, maka di sini penting harus adanya hak untuk merobitkan antara kalimat jariyah dan juga az-zariyah az-zahibatun tersebut. Baik nanti dalam jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah harus ada hak ataupun harus ada domir, yang domir itu bertugas untuk mengikat antara mubtada dan juga khobarnya. Itu adalah pembahasan mengenai jumlah yang khobarnya adalah berbentuk mubtada wal khobar atau jumlah ismiyah. Silakan kalau ada diskusi. Oke, kalau ada diskusi silakan. Yuk, coba saya punya, kalau nggak ada pertanyaan, coba siapa yang bisa nebak? Saya di situ punya kalimat Zaidun lahu zahab. Zaidun lahu zahab. Siapa yang bisa nebak? Mbak Ulan, Mas Fakhrul, atau Pak Rudi nih yang bisa nebak Zaidun lahu zahab. Jaidun lahu. Zaidun lahu zahab. Zahabu, zahabun, zahabin, atau zahaban. Kalau Anis Hmm, Agun, zahabun. Tersebab apa? ya kabarnya ada akhir. Barakallahu fiik. Betul. Zahabun. Ya. Zaidun lahu zahabun. Ya. Ini adalah mubtada muakhir. Dan harus diperhatikan eh lahunya itu menjadi jar dan majrur. Betul. Dan dia bertindak sebagai apa namanya? Kalau boleh dikatakan dia itu jar dan majrur yang mana muta'aliknya kepada khobar yang mahzuf. Khobar yang mahzuf. Jadi apa namanya takdir jumlahnya kurang lebih gini, apa namanya, lahu takdir jumlahnya adalah Zaidun kainun lahu zahabun, nah gitu. Zaidun kainun lahu zahabun. Zaid yang mana dia itu dirinya sendiri itu memiliki sebuah apa namanya emas. Zaidun lahu zahabun. Nah, ini bisa dikiaskan kepada hal-hal yang lain. Misalnya, indahu Zaidun indahu zahabun. Zaidun amamahu masjidun. Apalagi Zaidun khalfahu, misalnya apa? Khalfahu baitun, dan lain sebagainya. Intinya adalah dalam kalimat seperti ini mudah bisa kita tebak ini merupakan mubtada muakhir dan juga
khobar muawwal yang mana khobarnya bentuknya adalah jar dan majrur. Oke, barakallahu fiik. Nah, silakan kalau ada lagi diskusi. Hmm, ada diskusi? Oke, nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Yuk, silakan. Pak Rudi lanjut, Pak. Nanti Mas Fahrul siap-siap ya. Ustaz Afan Hmm. mau nanya, Hmm. kalau mubtada itu nakirah apa Ustaz? Maksudnya Ustaz? Saya pernah dengar. Musawwirat. Musawwirat. Musawiqat. Jadi nanti ada keadaan di mana mubtada itu boleh dalam keadaan nakirah. Musawwirat namanya. Musawwirat pakai sod dan ghain. Musawwirat. Itu adalah keadaan di mana mubtada boleh berbentuk nakirah. Udah? Udah lagi, Mbak? Itu cirinya gimana Ustaz contohnya? Contohnya misalnya kitabun jadidun apa namanya? Gini. Misalnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad misalnya. Bentar. Misalnya apa ya? Misalnya begini. Bentar. Kok saya nggak kepikiran. Misalnya kitabun jadidun, kitab yang baru. Nanti dicoba deh, Mbak. Nanti coba saya pikirin, coba. Ntar kalau misalkan ketemu contohnya di dalam benak saya yang pas, nanti coba saya kasih contoh. Tapi sebelumnya, saya belum kepikiran untuk apa namanya musawigot ini. Intinya tapi seperti ini. Jadi di antara musawigot itu adalah kita boleh memulakan dengan nakiroh, tapi dengan syarat nakiroh tersebut harus kita sifati. Misal seperti ini, kitabun jadidun misalnya. Kitabun jadidun. Oke. Kitabun jadidun ghaliyun misalnya. Atau apa ya namanya? Kitabun jadidun, kitab yang baru misal baidun lah. Jangan baidun. Misalnya ghaliyun atau ghali. Itu harganya mahal. Ghaliyun. Ghali. Ghaliyun. Nah, ini boleh kita memulakan dengan kalimat seperti ini. Artinya, kita memulakan kalimat mubtada itu dengan kata sifat, yaitu kitabun jadidun ghaliyun. Kitab yang baru tersebut itu mahal harganya. Itulah, boleh. Kitab yang baru tersebut itu mahal harganya. Nah, dalam hal ini kita boleh memulakan jumlah ismiyah dengan mubtada nakiroh, dengan mubtada yang dia itu berbentuk nakiroh. Akan tapi di antara syarat dari musawwigot adalah kita menjadikan isim nakiroh tersebut mempunyai sifat. Jadi harus kita ikuti sifat agar mubtada tersebut itu bisa kita identifikasi. Itulah salah satu di antara syarat-syarat kita bisa memusawwigotkan atau kita bisa memulakan perkataan dengan jumlah ismiyah yang mubtada'nya nakirah. Kitabun jadidun ghaliyun. Kitab yang baru yang mahal itu. Atau kitab itu baru yang mahal harganya. Atau yang lain sebagainya deh. Nah, itu salah satu contoh dari musawwigot. Silakan kalau ada lagi, Mbak. Iya Ustaz, berarti hukum asal dari mubtada itu ma'rifah gitu ya Ustaz? Betul, hukum asalnya ma'rifah. Cuman kalau di Al-Quran itu kan kadang kalau baca kebingungan gitu. Karena kalau pas di penjelasan ternyata mubtada nakirah. Nah, saya belum paham gitu mubtada nakirah itu di penjelasan di mana gitu.
Itu ada di bab musawwirat, Mbak. Musawwirat. 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 Nah, Ustaz. Syukran. Iya, oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan bab mubtada wal khabar. Nah, berikutnya adalah sesuatu yang menjadi pengubah atau sesuatu yang menjadi ragam dari masuknya hukum baru terhadap mubtada wal khabar. Yang mana hukum baru ini tentu nanti mempengaruhi makna. Semisal ketika nanti mubtada wal khabar ini kemasukan perangkat yang namanya nawasikh. Di antara nawasikh adalah inna. Maka mubtada wal khabar tersebut yang tadinya itu tidak punya kekuatan dalam mengabarkan, dia memiliki kekuatan. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah penekanan. Jadi ketika kita bilang Zaidun, misalnya Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Itu kalau dalam pembahasan apa namanya ilmu ma'ani ya, katakanlah seperti itu belum punya kekuatan dalam perihal penegasan itu belum ada. Tapi ketika kita tambahin inna zaidan qaimun, maka kalimat zaidun tadi yang tadinya hanya zaidun qaimun itu bertambah penguatnya menjadi sesungguhnya Zaid itu telah berdiri. Itu merupakan salah satu contoh dari bab al-awamil ad-dakhilati ala mubtadi wal khabar atau an-nawasikh. Begitupun juga nanti dengan kana, begitupun juga nanti dengan dhona dan teman-temannya yang lainnya. Yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan hari ini. Oke. Udah, Pak Rudi, silakan dimulai, Pak. Babul awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khobar. Bab adalah amil-amil yang masuk atas mubtada dan khobar. Babu, bab ini kodun. Munakodun itu apa, Ustaz? Yang diselaras atau yang dijalankan atau yang masuk padanya. Hadal babu, ini bab munakodun yang diselaraskan itu. Yang masuk padanya gitu. Yang masuk padanya lil amili terhadap kepada amil-amil ada lil awamili untuk amil-amil ada khilati yang masuk alal mubtada'i terhadap mubtada wal khobari dan kepada khobar. Fataghyaro maka merubah apa itu awamil huma terhadap mubtada dan khobar. Sabitu watan sahu dan merubah dan merubah itu apa itu awamil hukmahuma kepada hukum mubtada dan khobar as-sabiqo yang telah lalu. Iya. Walihada dan karena ini itu sama dinamai apa itu perubahan tersebut bin nawasihi dengan amil nawasih. Iya. Wahia dan amil tersebut wahia dan nawasih tersebut kana adalah kana wa akhwatuha dan saudaranya kana. Iya. Nah, contohnya kana zaidun qaiman adalah lapan kana zaidun qaiman. Wa inna dan lapad inna wa akhwatuha dan teman-temannya inna. Nah, contohnya inna zaidan qaimun, lapad inna zaidan qaimun. Wa donna dan lapad donna wa akhwatuha dan temannya donna. Nah, contohnya donantu zaidan qaiman, lapad donna zaidan qaiman. Barakallahu. Cukup, Pak. Oke, cukup, Pak. Oke, baik. Ini di awal munaqadun itu bisa artinya itu yang dijalankan atau inaqada itu artinya yang diselenggarakan juga bisa atau yang di lain sebagainya lah yang semakna dengan itu masuk kepadanya atau kepadanya ada awamil dakhilati. Ada awamil-awamil yang masuk. Alal mubtada'i wal khabar, masuk kepada mubtada dan khabar. Yang mana awamil mubtada dan khabar itu fatughayyiruhuma. Itu mengubah keduanya.
mengubah si mubtada dan khabar. Wa tansakhu, dan si awamil ini tansakhu. Insakhu arti itu mengizalah, menghapus hukmahuma, hukum dari keduanya, as-sabiqo, yang telah lalu. As-sabiqo. As-sabiqo di sini berarti menjadi sifat dari kata hukmahuma. Dengan as-sabiqu. Wa tansakhu hukmahuma as-sabiqo. Dan dia itu mengizalah, menghapus hukum asal dari mubtada dan khobar. Oke. Nah, sesuatu yang mengubah mubtada dan khobar dan menghapus hukum dari keduanya yang telah lalu, walihadza tusamma bin nawasikh. Ini disebut sebagai namanya nawasikh atau nasikh. Sesuatu yang menghapus, yang mengizalah, yang menyapu, yang mengangkat, yang menghapus dan sebagainya. Apa aja itu nawasikh? Wahia, dia itu adalah kana wa akhwatuha. Ada kana, contohnya adalah kana zaidun qa'iman, wa inna wa akhwatuha, wa zonna wa akhwatuha, dan zonna wa akhwatuha. Nah, ini merupakan 3 bab besar yang nanti akan kita pelajari dalam babul awamid dakhilati alaiha, babul mubtada alal mubtada'i wal khabari, kana wa inna wa dhanna. Itu satu. Yang kedua, bab ini adalah sebuah gambaran umum tentang siapa saja yang nanti akan masuk ke dalam mubtada wal khabar. Artinya, selain bab ini, itu mubtada wal khabar nggak masuk ke dalamnya. Selain di bab ini, mubtada wal khabar itu nggak masuk. Misalnya di bab apa deh, katakanlah seperti itu mubtada wal khabar itu nggak masuk ke dalam hal tersebut atau ke dalam pembahasan tersebut. Hanya di 3 bab ini. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, yang bisa kita pahami lagi bahwasannya ada sir atau ada alasan kenapa kok disebutkan dulu kana wa akhwatuha. Kenapa harus kana? Kenapa harus inna? Kenapa harus zona yang disebutkan pertama kali? Oke. Jawaban dari para ulama, kenapa kok disebut sebagai namanya kana wa akhwatuha, inna dan zona? Karena kana, inna dan zona itu punya khususiat, punya kekhususan dan juga punya mumayyizat, punya keistimewaan yang nggak dimiliki oleh akhwatnya. Makanya kenapa setiap bab itu ada umul babnya, ada ibu dari bab tersebut. Di antaranya adalah kana. Mumayyizatnya apa? Nanti kana itu bisa menjadi tam, bisa menjadi nakis. Artinya apa tam sama nakis? Tam di sini maknanya adalah dia itu cukup dengan marfu'nya saja. Jadi ada istilahnya tuh fi'il tam, ada istilahnya fi'il nakis. Apa itu fi'il tam? Fi'il yang cukup hanya disebutkan marfu'nya saja. Sehingga maksud dari fi'il tersebut itu langsung sampai ketika marfu'nya disebutkan. Misalnya seperti apa? Misalnya jalasa zaidun. Kalimat jalasa di situ itu disebut sebagai namanya fi'il yang tam. Fi'il yang hanya yang membutuhkan marfu'nya saja. Siapa fa'ilnya? Maka disebut sebagai namanya fi'il tam. Yang kedua, ada namanya fi'il nakis. Fi'il nakis itu apa? Fi'il yang tidak cukup disebutkan marfu'nya saja, tapi harus disebutkan mansubnya. Nah, itu disebut sebagai namanya fi'il nakis. Nah, di antara fi'il nakis adalah fi'il kana ini. Jadi dia tidak cukup hanya disebutkan mubtadanya, disebutkan marfu'nya yaitu fa'il, tapi harus disebutkan isim ataupun khobarnya juga atau mansubnya juga. Ini yang disebut sebagai namanya fi'il tam dan juga fi'il nakis. Dan ini berbeda antara fi'il muta'addi sama fi'il lazimnya. Bedakan antara fi'il muta'addi sama fi'il lazim. Beda bab dan juga beda pengertian. Oke. Kalau fi'il tam dan fi'il nakis itu membicarakan soal kesempurnaan sebuah fi'il atau makna dari sebuah fi'il itu bisa langsung dicapai ketika disebutkan marfu'nya. Marfu'nya itu apa? Baik itu nanti fa'il ataupun naibul fa'il. Nah, nakis kebalikannya, yaitu yang tidak dicukupkan hanya disebutkan marfu'nya saja. Dia butuh mansubnya. Ada sesuatu yang mansub yang harus dibutuhkan untuk menyempurnakan kalam tersebut. Misal kata karena ini. Nah,
Sedangkan fiil muta'addi dan fiil lazim itu adalah fiil yang tidak sampai, atau fiil lazim fiil yang apa, fiil lazim adalah fiil yang tidak sampai kepada maf'ulun bihinya. Kata-katanya adalah fiil yang tidak sampai kepada maf'ulun bihinya. Sedangkan fiil muta'addi adalah fiil yang sampai kepada maf'ulun bihinya. Nah, itu bedakan antara fiil lazim, fiil muta'addi dan fiil lazim, dan pengertian fiil tam sama fiil naqis. Itu dua hal yang punya kemiripan, tapi jangan sampai kita ada iltibas atau ada kesamaran dalam mendefinisikan dari kedua bentuk fiil tersebut. Ya, ada fiil tam dan fiil naqis, ada fiil muta'addi dan fiil lazim. Oke, itu diantara kekhususan dari kana. Kekhususan dari ina misalnya. Kekhususan dari ina nanti bisa beragam dia. Dia juga disebut sebagai namanya umul bab. Nanti juga dia juga punya khususiat yang nanti akan ada di bab-bab mutawalat, ada bab yang kitab-kitab yang lebih tinggi lagi. Zona juga pun sama. Nanti zona itu bisa ditaruh tengah, bisa ditaruh akhir, bisa ditaruh depan. Nah, itu juga merupakan salah satu khususiat yang dimiliki oleh zona wa akhwatuha. Tafadhol di sini kalau ada yang ketinggalan dalam memahami paragraf ini. Jadi ada ya. Oke, yuk lanjut Pak. Fa'amma kana wa akhwatuha. Fa'amma kana, maka adapun kana wa akhwatuha dan temannya kana, fa'innaha, maka sesungguhnya kana tarfa'u, merupakan apa itu kana, al-isma kepada isim. Alladzi kana, yang terbukti apa itu Yang isim. sebelumnya, Dan yang sebelumnya adalah ya, alladzi kana, yang terbukti sebelumnya itu isim adalah mubtada'an mubtada. Wa yusama, dan dinamai apa itu mubtada ba'da dukhuliha, setelah masuknya kana, ismaha, betul, isimnya kana. betul. Wa tansibu, dan menasobkan apa itu kana, al khobaro, kepada khobar. Wa huwa, dan itu khobar, alladzi kana, yang terbukti sebelumnya itu khobar. Khobaron adalah khobar lil mubtada, untuk mubtada. Iya, betul. Wa yusama, dan dinamai apa itu khobar ba'da duhuliha, setelah masuknya kana, Betul. khobaroha, kepada khobarnya kana, menjadi khobar. Lanjut Pak. Wahia, kana adalah wahia, dan adalah kana, wa akhwatuha, dan temannya kana adalah Contohnya. kana adalah nahu, contohnya, wa kanallahu ghafurur rahima, lapad kanallahu ghafurur rahima. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya kana adalah fi'lun madin, adalah fi'il madin, fi'lun madin nakisun, adalah fi'il madin nakis. Betul. Yarfa'ul isma, yang mana dia merupakan isim, wayan sibul khobaro, dan dia menasobkan khobarnya. Walabdul jalalati, dan lapad jalalah, yaitu lapad Allah, ismuha adalah isimnya, isim kana. Betul. Marfu, yang diropakan biha, dengan Kana tersebut. Dengan kana tersebut. Alamat Alamat dan alamat ropaknya isim tersebut, ya, domatud dohiratu, adalah domah yang nampak. Wa gofuron, dan lapan gofuron, khobaruha adalah khobarnya kana. Mansub biha, yang dinasobkan biha, dengan kana tersebut. Iya. Wa alamatun nasbihi, dan alamat nasobnya gofuron, al-fath dohiratu, adalah fathah dohiro. Warohiman, dan lapad rohiman, khobarun adalah khobar,
ba'da khobarin, setelah khobar. Jadi khobar yang kedua ya. Enggak. Jadi di sini tuh ada apa namanya? Bisa kita katakan khobar yang kedua, bisa kita katakan dia juga itu adalah sifat kedua Sifat ya. dari Allah. Tapi di sini kita ngikutin apa kata musonif, yaitu khobar kedua. Mansubun yang dinasobkan bil fathati dhahirati dengan patah dhahirah. Hmm. Eh, Wasamaitu hadhil Wasumiyat hadhil af'alu wasumiyat, dan dinamakan apa fiil wasumiyat, ini. apa hadhil af'alu, Mm-mm, fiil ini. mm-mm, Nakisun adalah fiil nakis. mm-mm. Di anna, karena sesungguhnya fiil Nakis tersebut tersebut, heeh. eh, eh, la taktafi la Betul. taktafi tidak Tidak mencukupkan. tidak mencukupkan bil marfu'i kepada yang dimarfukan. Mm-mm, Bal yatimu, mm-mm. tetapi bal la yatimu, akan tetapi tidak Tid- menyempurnakan mm-mm. maknanya maknanya apa ya? Maknanya Bil si nakis. fiil nakis tersebut al-afal nakis tadi itu illa Illa bil, kecuali dinasobkan, kecuali dengan mansubnya. ya, kecuali Oke. dengan Nah, nah, alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan yang kedua. Oke, yaitu di pembahasan berikutnya yaitu kana wa akhwatuha. Di sini musonif kita ngasih tahu kita tentang hukumnya. Tadi kan dikatakan bahwasanya nawasikh ini dia itu mengubah apa namanya tadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tadi bahasanya itu adalah tughayyir dan juga tansahu hukmahuma asabik. Jadi dia selain mengubah juga mengganti hukum dari mubtada dan khobar sebelumnya. Yang mana konsekuensi dari dia itu mengubah serta mengganti, dia juga punya otoritas untuk menamakan sesuatu yang diganti dengan yang dia inginkan. Nah, dalam hal ini, kana wa akhwatuha itu punya aturan kalau ketika dia itu sudah masuk, maka dia mengganti mubtada dan khobar itu menjadi nama yang lain. Mubtada itu sebagai nama isimnya, isim kana, dan khobar itu namanya khobar, hanya saja bukan khobar mubtada, tapi khobar dari kana. Yang mana keduanya ini itu merupakan satu paket. Lalu pertanyaan berikutnya, apa hukum dari kana wa akhwatuha? Nah, dijawab oleh musannif kitab, fa amma kana wa akhwatuha. Nah, adapun kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma. Maka dia itu merofakkan isim. Isim itu yang mana? Alladzi kana mubtada'an, yang mana awalnya dia itu adalah mubtada. Wa yusamma ba'da dukhuliha, dan dinamakan setelah masuknya kana sebagai apa? Isimnya kana, ismaha, sebagai isimnya kana. Watansibul khabara, dan dia menasabkan khobar yang mana wahua, yang khobarnya itu tadi alladzi kana, yang ditemukan bahwasanya sebelumnya khobar dia itu adalah khobar tapi bukan bagi kana tapi bagi lil mubtada. Wa yusamma ba'da dukhuliha, dan dinamakan setelah masuknya dia itu sebagai khobarnya kana. Nah, ini merupakan contoh pertama. Wahia aikana wa akhwatuha, dan karena tadi itu contohnya adalah wa kanallahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah itu Maha Ghafur dan Maha Rahim. Nah, di sini disebutkan bahwasanya i'rabnya adalah fi'il madhi naqis. Nah, ini tadi kata-kata nakis sudah kita mention di awal, dan musannif kitab juga tadi kita sudah dengar Pak ketika Pak Rudi bilang bahwasanya fi'il nakis adalah fi'il yang tidak cukup disebutkan marfu'nya, tapi harus disebutkan juga mansubnya juga. Yaitu apa? Yarfa'ul fa'ilun madin nakisin atau nakisun yarfa'ul isma wa yansibul khabara, menrafa'kan isimnya dan menasabkan khabarnya. Lafdzul jalalah atau lafaz Allah tadi itu merupakan isim dari kana, marfu'un bi kana wa alamatur raf'ihi dhammatun zahiratun. Wa ghafur, ghafuran merupakan khabar dari kana, mansubun dengan kana juga, wa alamatun nasbihi al-fathah zahirah. Nah, di sini disebutin dia bisa menjadi sifat bagi sifat kedua bisa,
Tapi di sini di musannif kitab itu punya pandangan, dan ini pandangan yang juga boleh juga, apa namanya, bahwasanya mubtada itu boleh khobarnya itu muta'addidah. Khobarnya itu boleh sampai 3. Boleh sampai 3 bahkan. Nah, di sini apa namanya, khobarnya hanya 2. Yaitu siapa? Khobar khobar dari Gofur dan khobar dari Rahim. Nah, di sini sebutnya hanya 2. Tapi boleh 3 kok, boleh 3. Dan paling banyak tuh 3. Itu adalah tentang khobar yang ta'adudul khobar, atau apa namanya, banyaknya atau berbilangnya khobar. Nah, tapi di sini saya sebutin ya, bahwasanya khobar boleh berbilang, tapi fa'il tidak boleh berbilang. Khobar boleh berbilang, tapi fa'il tidak boleh berbilang. Fa'il hanya 1, tapi khobar itu boleh berbilang. Boleh banyak dia. Nah, dalam hal ini, khobarnya berbilang, yaitu antara Ghafur dan Rahim, atau juga bisa kata-katakan juga dia sebagai sifat juga, boleh. Nah, di sini musannif kitab radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasanya Rahim itu menjadi khobar dari ba'da khobar. Jadi ta'adzul khobar. Ada 2 khobar atau berbilangnya khobar. Nah, berikutnya wasumiyat hadhil af'alu, dan dinamakan fiil-fiil ini atau apa? Naqisotan. Fiil-fiil yang nakis. Apa itu fiil nakis? Li'annaha la taktafi bil marfu'i. Dia adalah fiil. Kenapa dinamakan nakis? Karena dia tidak mencukupkan pada marfu'nya atau dengan marfu'nya, yaitu dengan fa'ilnya atau dengan yang lainnya atau dengan nama lainnya. Tetapi akan tetapi la yatimu maknaha illa bil mansub. Akan tetapi dia tidak sempurna maknanya kecuali dengan mansub. Artinya harus ada mansub yang menjadi pelengkap bagi marfu tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwasannya fiil nakis ini harus lengkap antara marfu juga dengan mansubnya. Nah, ini berbeda dengan pengertian kita tentang fiil muta'addi sama fiil lazim ya. Ingat, bedakan antara fiil muta'addi sama fiil lazim dan fiil tam sama fiil nakis. Sekali lagi, fiil muta'addi adalah fiil yang sampai kepada maf'ulnya. Sedangkan fiil lazim fiil yang tidak sampai kepada maf'ulnya. Nah, sedangkan fiil tam sama fiil nakis, fiil tam adalah fiil yang cukup disebutkan marfu'nya. Yang kedua, fiil nakis adalah fiil yang tidak dicukupkan dengan marfu'nya, tapi disebutkan dengan mansubnya. Oke, kalau ditanya, berarti Ustadz, karena ini masuk muta'addi atau lazim? Nah, kalau misalkan ada pertanyaan begitu, jawabannya adalah karena ini dia tidak masuk lazim, tidak masuk lazim ya, tidak masuk muta'addi. Jadi dia adalah sebuah bagian integral terpisah antara muta'addi sama lazim. Dia bukan lazim dan dia juga bukan muta'addi. Itu adalah perbedaan antara fiil tam, fiil nakis, fiil muta'addi sama fiil lazim. Tafadhol kalau diskusi sampai sejauh ini. Silakan. Oke, baik, Mas. Enggak apa-apa. Ustaz, Silakan. kalau misalkan bukan muta'addi sama lazim itu apa berarti? Iya, ini dia. Kana wa akhwatuha. Dia kana wa akhwatuha. Jadi dia itu adalah fiil nakis atau ya bukan muta'addi, bukan lazim. Nama yang lain dengan nama yang lain. Kalau nama yang lain pakai nama yang lain. Berarti sebuah jumlah itu tidak berpatok pada lazim sama muta'addi berarti Ustaz? Betul. Gitu. Jadi dia Karena silakan. Ya karena yang dipahami ketika belajar sorof gitu, ketika belajar nahwu itu kan dibulak-balik kan muta'addi lazim gitu. Tapi kan setelah ada kana ternyata ada bab lagi gitu yang berbeda dari itu. Nah, itu nanti bisa ditemui di pembahasan sorof atau pembahasan nahwu juga ada, di pembahasan muta'addi wal lazim. Nanti jadi di pembahasan 2 itu adalah pembahasan yang mustarokah, pembahasan yang
apa gabungan antara antara pembahasan nahwu sama pembahasan sorof. Di situ disebutin pasti nanti bahwasannya nanti ada fiil yang bukan mutaaddi, bukan lazim, yaitu apa? Fiil kana wa akhwatu. Dia bukan mutaaddi, bukan lazim. Karena apa? Bukan mutaaddi, bukan lazim. Karena mutaaddi itu didefinisikan sebagai fiil yang sampai kepada maf'ulnya. Gitu ya. Sedangkan lazim adalah fiil yang tidak sampai kepada maf'ulnya. Pertanyaannya itu masuk nggak ke dalam definisi nakis sama ah, pertanyaannya itu pas nggak kalau kita terapkan kepada kana? Karena itu dia butuh 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 marfu dan juga butuh mansubnya. Maka itu bisa kita katakan dia nggak masuk kepada lazim, nggak masuk kepada mutaaddi. Itu. Silakan Mbak, ada lagi diskusi Mbak. Berarti itu seluruh fiil nakis Ustad. Seluruh fiil nakis, seluruh fiil nakis. Iya, yang tidak termasuk mutaaddi sama lazim tadi. Kalau sejauh ini yang saya bisa kita katakan karena saja. Karena saja. Saya belum bisa pastikan zona apakah masuk atau tidak, saya belum bisa pastikan. Tapi karena itu masuk. Karena kalau kita bilang zona masuk, zona itu di situ dikatakan dia fa'il sama maf'ul bihi awal, maf'ul bihi sani. Bahasanya begitu. Maka bisa saya katakan bahwasanya ini hanya karena saja. Zona nggak masuk dia. Karena wa akhwatuha ya, hanya masuk karena saja. Zona nggak masuk dia. Itu ya Mbak. Oke, yang lainnya silakan. Kalau ada lagi diskusi dari Pak Rudi, Mbak Wahidah, silakan. Nah, tadi Ustadz yang rohiman kan itu Ustadz bisa masukkan ke dalam kedudukannya sebagai sifat ya. Iya. Nah, terus di sini kan khobar. Betul. Nah, ketika ada perbedaan seperti itu, apakah iniin makna, apa bukan makna ya, kedudukan itu Ustadz? Apa nggak masalah gitu? Nggak Kan tadi masalah. berperbedaan antara sifat dengan khobar gitu. Kalau Iya. nggak masalah itu nanti bergantung ini Mbak, tergantung kita me, 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 memaknainya, memaknainya. Kalau maknanya bisa masuk, tafadhol silakan kita i'rab seperti itu. Tapi kalau maknanya nggak masuk, kayaknya kita harus hentikan pemaknaan seperti itu. Tuh. Jadi kalau di sini kan kita bisa katakan Allah yang Maha Ghafur dan Maha Rahim. Ghafurur Rahima, yang Maha mengampun lagi Maha penyayang. Nah, kita juga bisa mengabarkan dengan kata Allahu Ghafurun Rahimun. Itu bisa juga. Ya, itu ya. Itu dulu. Yang Ya Ustadz, ah, kalau dan dalam satu ayat itu saya lupa, itu tuh dia ada si khobarnya itu dia empat. mubtada dari istilah mausul gitu. Dia yang pertama khobar yang dari mubtada awal. Nah itu tetap dia dikatakan dalam satu jumlah itu khobarnya lebih dari satu gitu Ustadz. Atau gimana? Saya nggak paham tadi yang lebih dari tiga itu. Kalau misalkan gini, misalnya kata-kata fa'alul lima yurid. Fa'alu, bentar, bentar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada dalam ayat Al-Quran itu eh, ada fiil yang dia itu punya tiga. Jadi dia semuanya bentuknya isim semua, Mbak. Isim mufrad semua. Kayak kata Ghafurur Rahimah ini. Isim semua dia. Eh, di ayat apa ya? Bukan inna rabbaka fa'al lima yurid. Hmm, Ustaz. Hmm, di dalam Al-Quran coba.
Jadi dalam Al-Quran itu ada memang yang dia itu khobarnya itu khobarnya itu berbentuk banyak. Nah, di antara bentuk banyaknya itu adalah dia punya 3. Nih misalnya nih. Dalam Quran surat Al-Buruj ayat 14 sampai ayat 16. Di situ disebutin wahwa, dan Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafuru yang Maha Ghafur, Al-Wadudu yang Maha Wadud, Dzul Arsy yang dia itu memiliki ars, Al-Majid yang dia memiliki kekuasaan, Fa'alul lima yurid. Jadi di situ adalah Al-Ghafur, Al-Wadud, Dzul Arsyil Majid. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 khobar. Jadi wahwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid, itu merupakan bentuk khobar yang punya banyak mubtada wal khobar yang punya banyak khobar. Lalu pertanyaannya, bentuknya seperti apa Ustaz? Ya bentuknya adalah seperti isim pada umumnya. Isim pada bentuk khobar. Lalu bisa nggak kalau misalkan dia bentuknya yang lain Ustadz, misalnya yang satu bentuknya isim mufrad, yang satu bentuknya isim mausul, yang satu bentuknya isim yang lain. Nah itu sejauh ini saya belum menemukan. Yang saya temukan adalah bahwasannya khobarnya itu pasti dia satu tipe dan satu selaras. Artinya bentuknya itu adalah isim mufrad, isim mufrad, isim mufrad, isim mufrad, isim mufrad. Itu selalu bentuknya seperti itu. Nah, itulah yang saya temukan yang sejauh ini yang saya temukan untuk mengenai khobar yang muta'addid itu, yang banyak itu berbilangnya itu. Itulah di bab mubtada wal khobar yang khobarnya punya banyak eh, kata atau banyak kalimat. Itu dulu, Mbak. Quran surat Al-Buruj ayat 14 sampai ayat 16. Silakan kalau ada lagi diskusi, Mbak. Atau yang lainnya. Ada? Oke. Yuk, Pak Rudi, lagi Pak. Lanjut, Pak. Wa amsa dan lapad amsa. Nahu contohnya adalah amsa zaidun goniyan. Lapad amsa zaidun goniyan. Wa i'rabuhu dan i'rabnya amsa fi'lun madin naqisun. Yarfa'u merupakan apa itu amsa al isma kepada isimnya, wa yansibu dan menasabkan al khobaro kepada khobarnya. Wa zaidun dan lapad zaidun ismuha adalah isimnya amsa marfu'un yang diropakan biddommati dhohiroti dengan domah dhohirot. Wa goniyan dan lapad goniyan khobaruha adalah khobarnya amsa mansubun bil fathati dhohiroti yang dinasabkan dengan fathah dhohiroh. Pak, kalau di sini tahu nggak maknanya amsa zaidun ghaniyan? Amsanya lupa lagi kan. Oke, amsa asbaha sama adha itu kurang lebih maknanya sama. Sama ya. Jadi ya, jadi. Jadi betul. Hanya saja gini, kalau misalkan dicari tahu perbedaannya, perbedaannya gini. Amsa artinya tuh kami mendapati isim di waktu sore. Kami mendapati isim di waktu pagi, kami mendapati isim di waktu duha, kami mendapati isim di waktu malam. Jadi amsa, asbaha, adha, terus apalagi bata ila akhirihi, itu maknanya tuh kami mendapati isim tersebut di waktu sore. Oh iya iya. Gitu ya. Tapi kalau mana secara umum artinya namanya jadi. Jadi atau menjadi gitu boleh. Tapi kalau misalkan kita bilang amsa, adha, asbaha, artinya kami mendapati di waktu sore, di waktu pagi, di waktu duha dan lain sebagainya. Itu aja. Nah, lanjut. Wa asbaha. Wa asbaha dan lapad asbaha. Nahu contohnya adalah asbahal Barodu. Barodu ya. Asbahal barodu syadidan. Wa i'rabuhu dan i'rabnya asbahal barodu syadidan adalah asbaha fi'lun madin naqisun yarfa'ul isma wa yansibul khobaro.
yang mana asbaha tersebut merupakan isim dan menasabkan khobarnya. Wal barodu adalah ismuha, isimnya asbaha, marfu'un bidomati dohiroti, yang diropakan dengan domah dohiroh. Wasyadidan, dan lapad syadidan khobaruha adalah khobarnya dari asbaha, mansubun bil fathati dohiroti, yang dinasobkan dengan fathah dohiroh. Berarti maknanya adalah di waktu pagi kami mendapati dingin yang sangat menyengat. Di Ya. waktu pagi kami mendapati dingin yang sangat menyengat. Oke, lanjut. Adha. Wa adha, dan lapad adha. Nahu contohnya adalah adha Al-faqihu. apa? Al-faqihu. Adha al-faqihu waro'an. Wari'an atau waro'an. Wari'an. Lapad adha al-faqihu wari'an. Wa i'rabuhu adha fi'lun madin naqisun. Yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Merupakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Wal faqihu, dan lapad al-faqihu ismuha adalah isimnya lapad adha. Marfu'un bidomati dohiroti, yang diropakan dengan domah dohiroh. Wari'an, dan lapad wari'an, khobaruha adalah khobarnya dari lapad adha. Mansubun bil fathati dohiroti, yang dinasabkan dengan fathah dohiroh. Waro'an atau wari'an sama ya. Wari'an atau waro'an sama, tapi yang lebih umum adalah waro'an. Nah, jadi di sini kita maknai sebagai aku didapati seorang fakih itu menjadi warok di waktu duha. Atau makna kedua dan makna lebih umum lagi adalah orang fakih tersebut didapati adalah seorang yang warok, orang yang tawadhu. Itu maknanya. Terus wadhalla. Wadolla, dan lapad dolla. Nahu contohnya adalah Zolla Zaidun So'iman. Lapad dolla Zaidun So'iman. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya adalah dolla fi'lun madin naqisun. Fi'l madi naqis. Yarfa'ul isma yansibul khobar. Merupakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Wa Zaidun, dan lapad Zaidun ismuha adalah isimnya dari lapad dolla. Marfu'un bidomati dohiroti, yang dirupakan dengan domah dohiroh. Waso iman, dan lapad so iman khobaruha adalah khobarnya dari lapad dola. Mansubun bil fathati dohiroti, yang dinasabkan dengan fathah dohiroh. Oke, zola di sini tuh maknanya adalah ini. Kalau kita secara spesifiknya, zola itu di waktu siang. Kami mendapati Zaidun dalam keadaan so'im. Di waktu siang, zola. Terus, yuk, bata. Bata malam ya? Malam bata, ya, bata malam. Wa bata, dan lapad bata. Nahu contohnya adalah bata Zaidun sahiron. Lapad bata Zaidun sahiron. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya bata adalah fi'lun madin naqisun yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Merupakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Wa Zaidun, dalam lafaz Zaidun ismuha adalah isimnya dari lafaz bata, marfu'un bidomati dohiroti, yang diropakan dengan domah dohiroh. Wa sahiron, dan lafaz sahiron khobaruha adalah khobarnya dari lafaz bata, mansubun bil fathati dohiroti, yang dinasabkan dengan fathah dohiroh. Barakallah. Oke, bata berarti di sini gimana ngertinya Pak kira-kira Pak? Kalau dari Pak Rudi sendiri. Kita mendapati di waktu dan mendapat Zaid didapati di waktu malam adalah bangun subuh ya, bangun malam. Atau begadang lah bahasanya. Begadang. Mendapati Zaid di waktu malam dalam keadaan begadang. Begadang. Gitu ya. Oke. Ya, Mbak Wahidah atau Mbak Wulan mau baca untuk gantian sama Pak Rudi? Sembari nunggu Mas Fahrul nih lagi salat. Oke. Mau baca silakan. Untuk latihan membaca yuk silakan. Nih. Ayo, ada dari Mbak Wulan ataupun Mbak Wahidah? Tafadhol. Iya, saya kemarin Mbak Wahidah. Biar bergantian. Oke. Ada Mbak Wahidah mau nyoba?
nyoba baca? Tafadhol, nggak apa-apa nih, kita sembari belajar, sembari juga mau ini menguji apa namanya pemahaman kita yang sudah pernah dapat di prakteknya begini. Silakan kalau mau coba. Nggak Boleh. diartikan juga nggak apa-apa, nggak diartikan juga nggak apa-apa. Senyamannya Yes. saja. Nah, sok. Bismillah. Wasara ya Ustaz ya. Mm-mm. Wasara nahwa sara si'ru rakhisan wa irabuhu sara fi'lun madin naqisun yarfa'ul isma wa yansabul khabar wa si'ru ismuha marfu'un bidhammati dhahirati wa rakhisan khabaruha mansubun bil fathati dhahirati Oke, wa barakallahu fiik. laysa Cukup dulu. Oke. Nah, di sini soro itu artinya itu menjadi ya, atau tahwil dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, di sini sebutin didapati si'ru, harga itu menjadi sesuatu yang rohis, sesuatu yang murah. Soro as-si'ru rakhisan, sesuatu tersebut menjadi sesuatu yang murah. Nah, ini jadi tahwil maknanya itu dari satu keadaan ke keadaan yang lain, atau dari keadaan mahal menjadi keadaan murah, atau dari keadaan stabil menjadi keadaan yang lebih murah lagi. Itu namanya soro. Nah, soro sama juga arti tansibul yarfaul isma wa yansibul khabaro. Itu makna soro. Oke, lanjut Mbak Elaisa. wa laysa nahu laysa zaidun qa'iman wa i'rabuhu laysa fi'lun madin naqisun yarfa'ul isma wa yansibul khabar wa zaidun ismuha marfu'un bidhammati dhahirati wa qa'iman khabaruha mansubun bil fathati dhahirati. Oke, yang berikutnya adalah Laisa. Laisa di sini maknanya adalah penafian, menafikan. Tidaklah seorang Zaid itu dia dalam keadaan berdiri. Laisa Zaidun qa'iman. Ini artinya menafikan dia. Dia persis seperti kana ataupun beramal seperti kana, akan tapi dia fungsinya untuk menafikan. Hmm. Terus Laisa ini juga sedikit apa namanya sedikit tambahan untuk Laisa. Laisa ini dia tidak mutasorif. Artinya dia punya satu keadaan saja. Dalam keadaan madi saja. Dia nggak punya keadaan mudhari, nggak punya keadaan amr. Tapi hanya keadaannya madi saja. Laisa. Sedangkan bata, soro, zola, itu dia punya ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya itu apa aja, Ustaz? Fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Tapi laisa ini enggak. Dia hanya dalam keadaan madi saja. Oke, artinya dia dalam keadaan jamid. Jamid artinya keras. Enggak berubah kaku. Nah, itu artinya dari dalam keadaan jamid. Atau isim atau fi'il jamid. Yuk berikutnya. Wa mazala. Wa mazala nahwu mazala zaidun aliman wa i'rabuhu ma nafiyatun wa zala fi'lun madin naqisun yarfa'ul isma wa yansibul khabara wa zaidun ismuha marfu'un bidhammati dhahirati wa aliman khabaruha mansubun bil fathati dhahirati. Lanjut dulu. Wa man fakka. Wa man fakka nahwu Man man fakka amrun wa jalisan wa ma fatiya wa ma fati'a wa ma fati'a nahu ma fati'a bakrun muhsinan wa ma bariha nahu ma bariha muhammadun kariman wa i'rabu jami'i mislu Ya, betul. ya Ustaz Betul. i'rabun Wa i'rabul jami' mithlu i'rabi mazala zaidun aliman. Gitu. Ya. Jadi wa i'rabul jami' dan i'rab dari semuanya, maksudnya adalah i'rab dari man fakka, ma fati'a dan ma bariha itu mithlu seperti i'rabi, seperti i'rabnya mazala zaidun aliman. Seperti i'rabnya mazala zaidun aliman. Nah, di sini juga punya faidah, berarti apa namanya kita nggak perlu repot-repot ketika ketemu sama manfakah, mafatia, mabariha sama mazala. Kenapa nggak perlu repotnya? Nggak perlu repotnya begini maksudnya. Maksudnya adalah kita mengirapnya cukup dengan irap yang sama. Irapnya nggak beda-beda. Dan selain irapnya sama, karena mereka berempat ini atau mazala, manfakah, mafatia, mabariha itu maknanya sama. Maknanya itu maknanya masih. Maknanya itu masih. Masih. Nah,
dalam keadaan masih. Nah, masih gitu aja. Oke. Nah, sedangkan yang ke berikutnya ini madama artinya juga masih, akan tapi dia punya apa namanya, punya khususiat atau punya mumayizat yang nggak dipunyai oleh fiil-fiil sebelumnya. Dan mungkin nanti dibahas di sini ya, kalau nggak salah nanti dibahas apa perbedaan antara madama sama manfaka, mabariha, mafatia, dan juga mazalah. Insya Allah ntar coba kalau misalkan ada, nanti coba kita sebutkan. Nah, itu adalah maksud dari perkataan wa i'rabul jami mithlu i'rabi mazala zaidun alima. Oke, lanjut. Wa madama Wa madama nahu la asbah. la Wa la madama usabbihuka madama zaidun mutaraddidan ilaik. La usahibuka. La kok usahibuka sih? La la iya. di sini asbahuka Ustaz. Ya, asbahuka. La asbahuka Madama zaidun mutaraddidan mutaraddidan ilaik. ilaika. Wa i'rabu madama ma masdariyun darfiyatun darfiyatun wa dama fi'lun madin naqisun yarfa'ul isma wa yansibul khabar wa zaidun ismuha marfu'un bidhammati dhahirati wa mutaraddidan wa mutaraddidan Betul. khabaruha mansubun bil fathati dhahirati wa ilaika jar majrur muta'alliq bi mutaraddidatan Mutaraddidan. Tasmiyat ma hadhihi fiyatun Liniyabati. liniyabatiha anil dharfi wa masdariyatun li annaha tasbuku tasbuku ma ba'daha bimasdarin idi takdiri takdiru idi apa Ustaz? Idi takdiru muddatu dawami zaidin mutaraddidan. Muddatu dawami zaidun apa zaidin? Zaidin, betul. Zaidin Mutaraddidan ilaika. Oke, tayyib. Nah, ini dia adalah perbedaan antara madama dengan yang lainnya. Apa? Misalnya di sini sebutin la asbahuka, di sini sebutinnya la asbahuka ya. Iya, la asbahuka madama zaidun mutaraddidan ilaik. Aku tidak akan menjadikanmu teman selama Zaid itu mutaraddidan ilaik, selama Zaid itu masih ragu-ragu terhadapmu. Bedanya di mana? Kalau tadi itu ma-nya tuh manafiyah. Manafiyah. Jadi manfaka, mazala, mabaria itu ma-nya manafiyah. Menafikan. Nah, sedangkan di sini disebutin wa i'rabuhu madama, ma di sini masdariyatan zorfiyah. Dia itu masdariyah zorfiyah. Maknanya apa? Nanti disebutin di situ apa kegunaan dari masdariyah zorfiyah ini. Ya, ini nanti apa namanya, ada maknanya dari masdariyah zorfiyah di berikutnya. Terus dama di sini fi'lun madin naqis yang mana yarfa'ul isma wa yansibul khabara, dan zaidnya menjadi isimnya, mutaraddid menjadi khobarnya, dan ilaika itu menjadi jar dan majrur muta'alliqun bin mutaraddid. Nah, ini disebutin di sini. Wasumiyat ma hadhihi dzarfiyatan, dinamakan ma di sini sebagai nama zorfiyah. Kenapa? Linia batiha, karena dia menggantikan dari makna zorof. Jadi makna zorof itu digantikan oleh si ma ini. Zorof itu apa? Zorof itu berarti mengabarkan waktu atau mengabarkan tempat, kata keterangan atau kata tempat, ya. Ya, itu namanya zorof. Nah, yang berikutnya yang kedua, wa masdariyatan. Jadi dia nggak hanya menjadikan nggak hanya sekedar mengabarkan waktu, tapi juga dia itu menjadikan masdariyah. Yaitu apa? Li'annaha tasbuku ma ba'daha bimasdarin. Karena dia mengambil. Tasbuk itu bisa bermakna mengambil apa-apa yang setelahnya dengan masdar. Maknanya di sini mengambil itu mengambil maknanya atau menjadikan dia sebagai masdar. Sama seperti perkataan kita kayak an ya'malu, berarti
alamukum atau apa ilmukum atau ilmuhum. Terus misalnya apa wa antasbiru khairul lakum ai siyam wa antasumu khairul lakum ai siyamukum khairul lakum. Nah, si an itu tugasnya adalah tasbuku ma ba'da bimasdar. Artinya merubah, mentransformasi an itu mentransformasi fiil mudhari menjadi masdar. Nah, di sini ma itu bertugas untuk mentransformasikan fiil madi menjadi makna masdar. Yaitu apa makna masdarnya? Dawam. Dama yadumu fiil apa namanya? Fiil apa masdarnya adalah dawam. Nah, di sini disebutin berarti takdir kalamnya tersebut adalah muddatu. Muddah itu berarti zorof zamannya, dawamnya Zaidin mutaraddidan ilaika. Jadi ma itu menjadi muddah sekaligus menjadikan dama yang tadinya fi'il madi menjadi masdar. Apa itu fi'il masdarnya? Adalah dawam. Jadi muddatu dawami Zaidin mutaraddidan ilaika. Ya. Coba sampai di sini coba. Maksud nggak tentang makna zorfiyah, masdariyah zorfiyah ini? Tafadhol. Kalau diskusi. Ustaz, kalau masdariyah itu terletak di apa aja, Ustaz? Ma masdariyah itu bisa terletak di pertama, dia bisa menjadi fa'il. Contohnya dalam Al-Quran itu surat Al-Hasyr, ayat terakhir. Aduh, gimana ayatnya? Kemarin ingat. Ma, itu satu. Dia bisa menjadi fa'il. Azizun ma'anittum. Harisun alaihim bil mu'minin. Itu ada di Quran surat Al-Hasyr ya. Anittum. Azizun alaikum bil azizun. Nah, nih dalam Quran surat bukan surat Al-Hasyr, surat At-Taubah, Taubah ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Nah, kata anittum di situ itu bertindak sebagai fa'il dari eh, isim yang bertindak sebagai fi'il yaitu ajiz. Jadi anatukum. Nah, ma di situ berarti bertindak sebagai fa'il. Nah, itu satu. Yang kedua, dia juga bisa menjadi naibul fa'il, ma itu. Ma masdariyah itu bisa menjadi naibul fa'il. Karena dia bisa jadi fa'il berarti bisa jadi naibul fa'il. Yang ketiga, di tempat ini. Ini juga dia bisa menjadi ma masdariyah. Ma masdariyah. Ma yang bertugas menjadikan fi'il setelahnya itu menjadi masdar. Itu merupakan tempat-tempat dari ma masdariyah. Menjadi fa'il, menjadi naibul fa'il, dan menjadi ini, di bab madama ini. Nah, itu Pak. Surat At-Taubah ayat terakhir. Azizun ma'anitum. Artinya annatukum. Kemudian, Ustaz, kalau tandanya misalkan ada, ya kita supaya kita bisa memprediksi bahwa itu masdariyah itu ada tanda-tanda. Selain kalau di madama mazala manfaka mampatiyama bariha madama memang udah sepaket gitu ya. Oke. Kalau di yang lain gitu misalkan bisa diprediksi dengan apa itu? Bisa diprediksi pertama dia didahului oleh fiil. Didahului. Yang kedua didahului oleh isim yang bermakna fiil. Itu bisa diprediksi kalau dia itu ma masdariyah. Kalau sebelumnya adalah isim ataupun jar majrur, katakanlah seperti itu, maka bisa kita katakan ma di situ bermakna mausulah. Jadi bermakna alladzi. Itu prediksi kita untuk menganggap kalau dia itu ma masdariyah ataupun ma yang lain. Oke? Nah. Ada lagi, silakan ada lagi, Pak.
Dari Mbak Wahidah, Mbak Ulan, yang lainnya, Pak Ginting. Aduh, ada. Oke. Mas Fahrul ada? Berarti Ustaz, Ya, gimana? berarti Ustaz fungsinya dari Imam Masdariyah itu dia memposisikan gitu ya Ustaz. Fiil yang tadi yang Masdariyah itu. Itu gimana Ustaz? Pernah inget pembahasan an nggak, Mbak? Mm-mm. An itu kan selalu bersanding dengan fiil mudhari, betul? Iya. Nah, an itu bertugas untuk menjadikan masdar fiil mudhari yang setelahnya. Dalam kata misalnya wa antasumu khairul lakum. Oke, wa antasumu khairul lakum. Perkiraannya apa? Siyamukum khairul lakum. Gitu kan? Pernah dengar itu? Iya Ustaz. Nah, itu kan berarti kan dari kata wa antasumu menjadi siyamukum. Nah, itu diambil dari karena an bertugas mentransformasikan fiil mudhari menjadi masdar. Jadi yang dimaksud dengan ma masdari itu adalah si fiil ini ataupun ma ataupun an ini bertugas untuk mentransformasikan fiil mudhari menjadi masdar. Jadi yang tadinya fiil menjadi isim. Itu yang dimaksud dengan namanya masdariyah. Nah, dalam hal ini ma itu dalam hal madama ini ma di sini itu bertugas mentransformasikan fiil madi dama menjadi kata dawam. Nah, di saat yang sama dia juga itu dia punya makna yang lain apa? Zorfiyah, artinya itu mudah, selama, nah gitu ya, selama. Nah, jadi dia punya dua wazifah, punya dua pekerjaan. Pertama dia punya makna mudah, yang kedua punya makna dawam. Jadi perkiraan kalamnya gimana? Muddatu dawami Zaidin selama gitu ya, ataupun ya selama terus-terusnya Zaid itu mutaraddidan ilaih. Selama terus-menerusnya atau terus berlangsungnya Zaid itu mutaraddidan itu menjadi apa? Ragu-ragu terhadapmu. Jadi la asbahuka, aku tidak aku tidak mensahabatimu, aku tidak akan menjadikanmu teman. Muddata dawami Zaidin mutaraddidan ilaih. Selama Zaid itu mutaradid terhadapmu. Itu apa makna dari masdariyah? Jadi Berarti Ustaz, berarti tadi logika saya mah kebalik gitu Ustaz. Dikiranya tuh dia mentransformasi dari masdar ke madi gitu kan. Karena dia pada masdar. Iya. Simaknya itu. Oke. Jadi takdir kalamnya gini ya. Takdir kalamnya begini nih. La asbahuka, aku tidak mensahabatimu muddata dawami Zaidin mutaraddidan ilaika. Nah, la nafia asbahuka fiil mudhari yang fa'ilnya ana, muddata menjadi zorofnya, dawam menjadi mazrufnya atau mudhofun ilaih, Zaidin menjadi mudhof ilaihi yang berikutnya dari kata dawam, mutaraddidan dia menjadi menjadi maf'ulun bihi dari kata dawam ataupun dari kata asbahuka, boleh juga seperti itu. Mutaraddidan ilaika. Selama Zaid masih mutaraddid terhadapmu. Ini takdir kalamnya. Ma la asbahuka muddata dawami Zaidin mutaraddidan ilaika. Oke, ada lagi diskusi Mbak Ulan, Mbak Wahidah, Pak Rudi, silahkan. Berarti tugas dia bisa lebih dari 2 gitu Ustaz. Lebih dari 1 Ustaz. Lebih dari yang 1. simak ini. Terutama di sini ya, di bab ini. Oh gitu. Berarti dia bisa menjadi apa ya bahasanya? Bisa memberikan bisa menanggung 2 tugas itu Ustaz.
Ya, atau dia punya dua pekerjaan. Dalam bab ini dia punya dua pekerjaan. Dirinya sendiri menjadi makna zorfiyah, tugas kedua dia menjadikan fi'il madi yang datang setelahnya itu sebagai masdar. Jadi la asbahuka muddata dawami zaidin mutaraddidan ilaih. Ini kalau mana lengkapnya ya, ataupun takdir lengkapnya seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan ada, coba begitu, nanti kalau misalkan ada kata dalam Al-Quran, madum tuhaya, terus ada lagi madama, apa dalam Al-Quran, coba diperkirakan seperti ini. Muddata dawami apa-apa-apa gitu ya. Muddata dawami apa-apa-apa. Ya gitu. Nanti coba seperti itu, semoga bisa makin terlatih untuk bisa mengirob kata-kata yang banyak takdirnya seperti ini. Atau perkiranya banyak kayak gini. Nah, itu aja. Nah, silakan kalau ada lagi yang lain. Dan kalau kalau an itu kan ke fi'il mudhari gitu. Kalau Ya, betul. main khusus fi'il madi atau kita yang lainnya? Sejauh ini yang saya temui fi'il madi, Pak. Sejauh ini yang saya temui fi'il madi. Fi'il madi ya? Ke fi'il madi, Sejauh ini fi'il madi. Terus Ustaz, kalau itu untuk contoh-contoh bisa ditampilkan nggak ya, Ustaz? Yang mana? Yang mana, Pak? Itu kan masdariyah itu yang pertama bisa menjadi fa'il ya, contohnya seperti alaihima itu satu gitu ya. Yang kedua menjadi naibul fa'il. Belum ada ini contohnya gitu Ustaz, kira-kira untuk dihafal gitu. Nanti coba saya kirim screenshotnya. Ada buku yang pernah waktu itu saya kirim ke grup waktu itu. Buku cara mengirob. Nanti coba saya tunjukin deh. Saya tunjukin, insya Allah ntar saya screenshot, nanti saya kirim ke grup. Yang lainnya, tafadhol kalau lagi. Silakan kalau ada lagi. Insya Allah nanti saya kirim ke grup ini ya. Apa namanya ini? Contoh-contohnya. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kepada majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.